Hai Zoners, welcome back to Yuzon Talk. Sama gue Hani di sini. Dan hari ini kita pemandangannya agak beda nih guys. Gak lagi di studio, kita justru diundang ke kantor. Namanya Drone Emprit. Nih kalian kalau misalnya aktif banget di media sosial, khususnya Twitter ya, harusnya sih udah kenal gitu ya, sudah mengenal sosok yang bernama Ismail Fahmi. Dia adalah founder dari Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia. Dan memang tujuan dari Drone Emprit ini untuk menyebarkan analisis biar kita nih bisa tahu gitu loh hal-hal yang lagi ramai diperbincangkan di media sosial, bisa tahu oke, ini hoax atau mungkin bisa tahu asal usul dari kenapa sih ini bisa trending dan banyak lainnya gitu. Dan ini spesial banget karena di depan gue pastinya udah ada sosok Mas Ismail Fahminya. Dia mengundang kita loh guys. Ini spesial banget di penghujung akhir tahun yang gloomy ini. Jadi kita langsung sambut aja Mas Ismail Fahmi. Halo Mas. Halo Mbak Adi. Makasih loh Mas udah mau direpotkan nih oleh kita orang-orang apalah ini, kita mau ngobrol-ngobrol sih sebenarnya ya. Sehat terus ya Mas ya. Alhamdulillah sehat walafiat. Terima kasih udah hadir di sini ya. Thank you banget, kita juga makasih udah disambut. Dan kalau misalnya Yuzoners mantengin Yuzon nih, Mas Ismail ini baru menang Person of the Year dari Yuzon Choice Awards 2022. Kasih kepada Yuzoners. Makasih udah datang juga di acaranya. Mas Ismail memang berkontribusi khususnya melalui Drone Emprit ini. Dan mungkin untuk kalian nih yang masih kepo nih, Drone Emprit ini apa sih sebenarnya? Dia ini adalah platform, dia tuh berbasis big data dan ada AI juga, dan dia menggunakan natural learning process. Dan memang gak tahu kenapa ya, kalau gue sih ya merasa Drone Emprit ini tuh mulai makin booming sejak pandemi, di mana orang-orang tuh mulai menggunakan, bukan mulai sih sebenarnya, tapi makin intens menggunakan medsos gitu ya Mas Ismail ya. Dan di sini sebenarnya kita mau ngobrolin apa sih Mas? Ini sebenarnya karena mungkin baru kedua kalinya sebenarnya, terlepas dari acara award kemarin, ini baru kedua kalinya gue bertemu dengan Mas Ismail. Selebihnya sih biasanya cuma nge-reply minta izin doang, Mas boleh nggak kita quote ya analisis dari Drone Emprit ini gitu. Nah sebenarnya kenapa sih bisa kepikiran bikin Drone Emprit gini Mas Ismail? Jadi ceritanya itu tahun 2009 ya. Saya lulus dari Master PhD masih di Belanda. Kemudian saya pengen balik ke Indonesia. Nah balik itu saya pengen bikin perusahaan. Nah dari sana saya cuma punya ilmu natural language processing, artificial intelligence. Ilmu bisnis saya nggak ngerti, ya modal nggak punya. Nah, saya pikir alhamdulillah saya fokus aja bikin. Nah sejak tahun itu 2009 saya bikin terus sampai sekarang jadi. Dan tujuannya apa? Saya pengen ilmu simpel aja waktu itu. Ilmu master dan PhD saya kepake. Itu simpel. Saya belajar ini ilmu keren ini gitu ya. Jadi harus jadi produk. Jadi saya mikirnya seperti itu. Waktu itu belum kepikiran bikin Drone Emprit, belum namanya, belum itu. Jadi waktu itu baru protal saja. Kita gunakan teks analisis, misalnya di pemberitaan langsung tahu itu siapa bicara apa. Kita bisa bandingkan tentang sebuah isu itu dua orang berpendapat tentang apa. Jadi benar-benar kita explore teks ya yang ada di dalam pemberitaan online. Belum media sosial waktu itu. Okay. Nah balik ke Indonesia tahun 2014 saya bikin perusahaan terus jadi. Ternyata menarik nih, Pilpres dan lain-lain ya kan. Saya tambahin itu dengan data dari media sosial. Jadi dari media online dan media sosial kan digabungin. Waktu itu saya belum bikin Drone Emprit, jadi masih perusahaan namanya Media Kernels. Itulah ya, kliennya ya komersial seperti biasa. 2016 baru saya lihat kok malah banyak nih orang demo di Monas, ya kan. Kemudian menjelang 2017 mulai tensinya makin panas. Terus kemudian saya lihat tuh di data banyak sekali hoax. Nah waktu itu, ini orang-orang seperti dimanipulasi opininya. Kelompok A bicara tentang sesuatu, dibuat rame sehingga trending seolah-olah betul. Kelompok B juga sama, yang sebagai kontranya ya, dia menyampaikan sesuatu. Dan publik pun akhirnya hanya lihat timeline aja kan. Di Twitter hanya lihat segitu aja. Oh gini. Kemudian di Facebook juga sama. Kalau temannya kelompok A, ya kelompok A saja. Kelompok B, kelompok B. Tapi kita nggak punya gambaran besar. Sementara di dashboard saya kelihatan semua itu. Siapa yang memainkan, isunya apa, pertempuran seperti apa. Nah, saya bisa melihat. Nah, saya pikir 2016 pertengahan, ini masyarakat harus tahu. Masyarakat harus tahu bahwa ada yang sedang berusaha untuk memanipulasi opininya, ya, menyebarkan satu gagasan. Gagasan benar, oke. Tapi kalau nggak benar, kan berbahaya. Itu aja sebetulnya niat saya. Jadi saya bikin nama yang lucu-lucuan aja. Drone Emprit. Artinya apa tuh? Aku juga sebenarnya kayak positif. Drone Emprit apa sih nih? Kayak awal-awal. Ini siapa sih Mas Ismail terus Drone Emprit?
drone apa, perusahaan drone kah? Atau apa itu gimana tuh? Jadi memang banyak yang salah persepsi, kira drone emprit itu drone-nya di mana gitu. Terbang di mana? Bisa untuk motret apa gitu. Iya. Sebenarnya simpel aja. Waktu itu ada lagi pas saya lihat ada demo di Monas, betulan itu pada hari itu. Saya di rumah, ya, kemudian analisis. Udah jadi itu analisisnya mau saya rilis. Pakai nama apa ya gitu. Kalau pakai nama perusahaan nanti kan repot. Klien-klien saya, oh ini jangan dibawa deh, saya ikut-ikutan bahas politik misalnya gitu. Okay. Kemudian saya pakai nama yang lucu. Saya pakai drone. Saya punya drone betulan sebetulnya. Saya terbangin di atas Monas. Okay. Tapi drone-nya itu dari Twitter. Twitter logonya kan burung. Saya nggak tahu burung apa Twitter yang biru itu. Tapi kan kecil-kecil. Ingat saya orang desa dulu itu. Saya ingat saya burung kecil itu burung emprit. Jadi saya kasih nama drone emprit. Drone dari Twitter. Meskipun yang kita analisis bukan hanya Twitter ya. Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Ya. Kebanyakan yang kita ambil dari berita online dan Twitter. Nah itu awal cerita nama drone emprit. Nggak niat apapun, hanya lucu-lucuan saja. Dan ibaratnya kalau kita menulis itu ada nama pena ya. Nama pena lah itu. Media kernel itu perusahaannya nama penanya drone emprit. Nah brandingnya lah ya. Yeah. Aku bahkan kayak baru tahu sih emprit tuh jenis burung. Ya learning something new every day ya mas. Iya. Tapi memang kalau drone emprit ini entah kenapa memang selalu associated-nya itu erat dengan Twitter gitu. Apakah memang Twitter nih memang sarang hoax banget kah atau gimana gitu? Atau mungkin lebih gampang dianalisis atau gimana sih mas? Ada dua hal kenapa Twitter sering dipakai. Pertama, itu paling gampang ya bagi kita yang bergerak di bidang media monitoring itu, dapetin data percakapan dari Twitter itu gratis, free, full kita bisa dapat. Ada namanya API lah, Application Programming Interface itu. Kayak pintu itu langsung dibuka sama Twitter, free kita ambil. Tapi yang lain enggak, Facebook susah, Instagram susah, kita nggak bisa ambil itu data dari Facebook, Instagram nggak bisa. Ada API-nya terbatas banget. Kalau kita ngambil banyak, akun program kita langsung di-ban, itu sering banget. Jadi kesulitan kita dapetin data percakapan yang lengkap di Facebook, di Instagram, di TikTok, YouTube gitu. Kebanyakan di Twitter. Itu satu. Yang kedua, nah ini menjadi alasan utama sebetulnya. Twitter itu menyediakan trending topic. Ya, dan trending topic itu menjadi satu informasi penting bagi jurnalis. Benar sih. Nah, betul nggak? Benar sekali. Sekarang harus ngangkat isu apa ya? Lihat Twitter. Lihat IG enggak akan susah lihat di IG. Yang kita lihat di IG itu adalah siapa yang kita follow, ya kan? Jadi baru ketahuan tuh. Atau kalau di YouTube, di Facebook, berarti kan pertemanan kita saja. Siapa yang kita follow yang munculnya itu. Kita nggak bisa lihat gambaran besar di Twitter sekarang. Di Facebook itu ngomong apa nggak tahu gitu. Di Twitter kita tahu. Nah kalau sekarang ada TikTok ya. TikTok kan ada FYP. Tapi FYP kan isinya kan gitu ya. Random banget. Random banget yang disukai oleh orang. Tapi tidak menggambarkan satu fenomena terjadi misalnya di negara ini lagi rame apa. Itu nggak muncul kadang-kadang. Tapi di Twitter dapat semua. Nah itu yang menjadi alasan utama sih sebetulnya kedua. Mudah dapat datanya dan Twitter itu merepresentasikan apa yang lagi betul-betul lagi rame di negara inilah kira-kira gitu. Untuk sifatnya nasional ya. Tapi untuk isu daerah misalnya di kabupaten, saya itu dari Bojonegoro misalnya itu. Saya cari di Twitter nggak banyak tuh. Nggak banyak orang ngomong Bojonegoro di Twitter. Bojonegoro mana juga nggak tahu kan. Orang Bojonegoro banyak mana di Facebook. Nah kalau kayak gitu saya harus lihat Facebook ya, khusus untuk yang Bojonegoro saja, kabupaten saja. Tapi secara umum karena yang kita analisis isu nasional, Twitter cukup itu menggambarkan gitu. Wow. Oke, ini Mas Ismail berarti dari 2009 kuliah di Belanda ya untuk belajar apalah itu ya tadi yang canggih-canggih itu tuh emang dari dulu tertarik sama hal-hal yang berbau nggak tahu sih yang kayak bukan high tech kayak gitu atau gimana Mas? Ya saya 2003 ke Belanda ngambil master, kemudian 2004 lanjut PhD, 2009 baru lulusnya. Jadi kira-kira 5 tahun lah saya kuliah S2 S3. Kenapa saya suka? Karena ya sebelumnya saya di ITB, itu jurusan elektro. Harusnya saya belajar tentang telekomunikasi, tapi saya lebih suka internet ya, saya suka komputer, memang dari awal suka programming, dan dari situ saya lihat banyak hal yang menarik yang bisa kita olah dari informasi ini. Dan yang paling menarik itu lucu waktu saya di Belanda itu saya merasa salah jurusan. Jadi saya masuk ke Fakultas Sastra, Faculty of Art di sana. Jadi di dalam fakultas itu ada jurusan Information Science yang itu mempelajari tentang Natural Language Processing. Simpelnya bagaimana ngajarin komputer supaya ngerti bahasa manusia gitu. Di universitas lain itu masuk di computer science. Jadi saya merasa wah kayak mau pulang ke Indonesia lagi, dia salah jurusan gitu.
Saya belajar tentang lagi master tapi bisa-bisanya ngerasa salah jurusan. Iya betul Mas, PhD. Saya 6 bulan di PhD itu saya nggak jelas, rasa nggak jelas. Karena saya belajar tentang grammar bahasa Indonesia, subjek, predikat, objek, semantik. Ini apaan? Itu pelajaran saya waktu SMP, SD gitu kan. Harus belajar itu lagi. Gitu. Padahal saya mau belajar tentang machine learning. Tapi ternyata itu adalah ilmu dasar yang dipakai oleh Google, oleh waktu itu tuh ada search engine yang lain lah. Mereka menggunakan ilmu natural language processing untuk membuat search engine yang cerdas. Setelah saya tahu bahwa itu ilmu sangat penting, baru saya semangat. Jadi itu sebetulnya nggak datang ujuk-ujuk saya suka. Itu kecelakaan. Jadi memang bahasa itu udah dasar banget ya. Ya, itu teknologi bahasa dasar banget. Dan kita lihat beberapa minggu yang lalu kan ada OpenAI. Itu lagi ramai sekali. OpenAI itu adalah startupnya Elon Musk yang dia menggunakan teknologi AI. Kita bisa ngobrol sama pakai browser gitu ya, ada chatbot ya. Nah, chat GPT namanya. Nanti silakan dicek ini. Pokoknya keren banget. Anda tanya misalnya, tolong buatkan pidato menyambut hari Natal misalnya. Lalu keluar semua. Nah, atau kemudian dia sangat cerdas. Jadi padahal di baliknya itu adalah artificial intelligence. Dan itu dasar ilmu yang dipelajari ya, salah satunya saya pelajari waktu PhD itu. Jadi itu menjadi ilmu sangat penting sekarang ini. Siapapun kalau mau menguasai masa depan, dia harus menguasai teknologi artificial intelligence, teknologi bahasa, dan seterusnya itu. Wow. Dan ini Drone Emprit ini kan sebenarnya memang platform analisis ya. Bedanya apa sih Mas? Maksudnya kan dia menganalisis tapi juga menyajikan data gitu ya. Apa bedanya Drone Emprit ini sama layanan big data gitu loh? Ya, big data itu ada teknologinya saja ya. Pengelolaan datanya sangat besar. Di Drone Emprit itu karena datanya sangat gede banget ya. Streaming dari Twitter itu banyak sekali. Project kata kunci yang kita monitor itu ribuan. Jadi langsung kayak air bah aja masuk ke dalam server itu. Iya sih. Jadi kita perlu big data untuk ngolahnya. Nah, di dalam big data itu teknologinya banyak. Ada yang paling penting itu sebetulnya analisisnya. Ada analisis sentimen analisis, kemudian analisis bot. Ini yang ngomong robot atau bukan? Ya kita harus tahu kan. Bisa dianalisis juga. Bisa dianalisis. Ini usianya berapa, lokasinya di mana, laki atau perempuan gitu. Terus kemudian sebuah percakapan itu opini umum publik seperti apa? Tanpa harus baca, kita langsung tahu. Oh, dia tuh opininya lagi cenderung emosinya senang, marah kayak gitu. Dan itu sangat membantu. Nah, ini namanya yang membedakan mungkin Drone Emprit dari tools yang lain, fitur-fiturnya. Tapi prinsipnya semuanya sama. Kita ingin mengelola data yang sangat besar dari media sosial, media online, yang sifatnya big data tadi dengan berbagai analisis yang membantu kita memahami isi percakapan dan pemberitaan. Kalau misalnya kayak mau nganalisis apa tadi ya, sentimen gitu, itu dilihatnya dari bahasa lagi? Ya, sentimen analisis istilahnya ya. Ada dua metode, ini gampang-gampangannya ya. Yang paling umum ya, kalau kita mau belajar, kita punya kata-kata yang positif, ya, senang, suka, kayak gitu. Ya, kita masukin dalam kamus. Kata yang negatif, benci, dan seterusnya, kamus. Tinggal dijumlah aja. Berapa di situ banyak yang positif atau negatif, langsung sentimennya positif kalau banyak positif. Tapi saya nggak menggunakan itu, ada namanya machine learning. Nah, di situ kita kasih contoh-contoh. Oh, ini nah contoh yang positif, contoh negatif, contoh netral. Mesin belajar sendiri sehingga dia bisa ngasih tahu ini positif atau negatif dan seterusnya. Ini sebagai contoh saja bagian analitik tadi ya. Dan itu menarik dan itu sangat penting, terutama kan untuk mengetahui seorang capres, partai, atau kalau di komersial tuh produk, handphone tertentu baru dirilis, publik gimana menerimanya. Kalau baca satu itu kan capek kan? Dengan tools itu langsung tahu gitu. Sentimen seperti apa? Sentimen netral tuh gimana ya Mas ya? Sentimen netral tuh biasanya ya pemberitaan aja. Orang biasa-biasa aja gitu. Orang berita ya, dia memberitakan misalnya Pak Jokowi meresmikan sesuatu, berita saja. Dia nggak negatif, tidak positif, hanya berita saja. Stating gitu. Aja ya. Menyatakan aja. Tapi kalau di situ ada sentimen negatifnya, kemudian misalnya nih karena dikorupsi misalnya kayak gitu. Jembatannya langsung ambruk, baru diresmikan. Nah, itu kan jadi ada emosi negatif, cenderung negatif, membangun sentimen negatif. Semacam itu. Kalau positif ya, masyarakat senang sekali. Karena itu membangun jaringan perekonomian baru misalnya gitu. Itu berarti sekarang tim di Drone Emprit
udah banyak banget apa? Udah berapa nih Mas? Kita kecil, jadi ada kita punya dua company ya. Media Karnal sendiri itu khusus untuk teknologinya. Pengembangan Kita teknologi fokus kita fokus teknologi media monitoring, analitik, big data, dan kemudian kita masuk ke sistem intelijen juga gitu. Hanya fokus di situ aja, itu 7 orang, itu nggak banyak-banyak. Banyak sih 7 orang, lumayan lah ya. Engineer semua pasti ya. Engineer semua. Nah yang satu lagi ini untuk membantu analisis. Jadi produk yang kita buat kan sistem Droneplate tadi kan bisa menganalisis keluar dari dashboard, grafiknya naik turunnya. Ini harus dibaca dan harus disampaikan kepada klien, sampaikan kepada masyarakat. Bacanya gimana? Hasil bacanya ini adalah analis yang membaca. Nah, saya membuat perusahaan lagi baru namanya Astramaya. Ini 30-an orang nih. Analis ini, semua itu. Analis semua, non engineer, gak ada engineer sama sekali. Nah, ilmu sosial banyak di sana karena kita butuh di situ orang yang punya background soal sosial, ya. Ilmu sosial politik kan ada tuh. Jadi ketika ada membahas percakapan sosial politik, mereka yang suruh analisis. Oh, ini kecenderungannya ke sana terhadap partai ini, terhadap capres ini. Nah, kalau soal business development, nah berarti kan produk-produk yang dari klien, ya, dia harus tahu itu backgroundnya itu. Jadi itu yang kita lakukan, ada 2 tim, nggak besar-besar amat ya sebetulnya. Oke. Nah, Mas Ismail ini dalam sehari biasanya berapa jam sih ngabisin waktu untuk nggak tahu deh, ya scrolling medsos gitu? Sekarang scrolling medsos banyak. Dari 24 jam 20 jamnya scroll. Lebih banyak. Ya terus terang saya pribadi mencoba membuat balance ya, nggak hidup kerja aja gitu ya. Biasanya dari pagi sampai jam 12. Kalau dulu bangun tidur langsung di depan komputer, analisis, capek gitu. Saya pikir apa kayak gitu ya. Saya udah punya tim, jadi beberapa kerjaan sudah delegasikan. Jadi pagi sampai siang itu yang paling untuk meeting dan cari inspirasi. Baru kemudian yang sifatnya offline, janjian, seminar, webinar itu di atas itu. Nah di belakang pada kolam renang ya udah renang sebelum jam 12. Gitu. Selama nggak hujan. Nah, dari media sosial itu saya rasakan sangat penting, ya terutama buat Droneplate karena saya nggak punya budget untuk marketing, 0. Saya nggak punya di media Karnal nggak ada tim marketingnya, 0, nggak ada. Jadi ya nggak tahu, ini kecelakaan juga saya menemukan metode ini. Jadi metodenya tuh gini, saya gunakan Twitter dan Facebook waktu itu. Dengan Droneplate itu kita analisis itu bagi betul, kita bongkar data gratis sama sekali. Masyarakat bisa baca, akademisi bisa ngambil data itu untuk penulisan bisa, media kan ya kayak Uzone gitu kan bisa ambil untuk artikelnya kan, ya berbasis data udah enak gitu. Dan benar-benar saya free, gratisin. Tujuan saya nggak ada apa-apa. Niat marketing juga nggak. Benar-benar pengen edukasi publik dengan data tok, itu aja. Tapi ternyata itu menjadi dikenal kan. Menjadi dikenal dan kita mencoba positionnya tidak partisan. Ya sampaikan apa adanya. Kita nggak netral ya. We don't came to be netral. Kita nggak netral. Tapi hanya ingin menyampaikan apa adanya, yang penting itu. Kita berpihak kepada data. Nah ternyata ini membuat produk lebih dikenal, orang jadi tahu, baru kemudian banyak menghubungin gitu. Nah dari situ kan opportunity itu bisa terbuka. Itu juga nggak sengaja dan nggak kita niatin juga dari awal. Jadi mungkin model itu bisa dipakai teman-teman startup. Setiap kali saya rekomendasikan kepada mereka, gunakan media sosial gitu. Terus kemudian kalau mau sifatnya isu besar kayak gitu, masuklah Twitter. Kan kalau bisa masuk Twitter itu nanti di capture, di screenshot, masuk ke Instagram, masuk ke TikTok, ya kan, masuk ke Facebook, dan kemudian juga masuk di YouTube. Orang bisa ngambil materi-materi kita di sana. Gitu. Oke, Mas, kalau kayak Droneplate nih menganalisis yang di Twitter lah ya, karena kayaknya banjir informasi tuh di Twitter. Berarti ini pertanyaannya agak-agak ini sih ya. Kayak gak cuma pertanyaannya agak-agak ini sih, bodoh sih sebenarnya. Kayak itu berarti yang dianalisis tweet account yang gak digembok ya? Ya. Yang nggak digembok, betul. Orang kalau menggembok akunnya berarti kan dia niatnya tidak pengen dibaca. Itu berarti memang nggak bisa dibaca at all ya? Kita nggak bisa. Tapi yang menarik ini lucu, ketika tweet yang udah di-delete. Kenapa? Saya bisa ngambil. Masa sih, gimana caranya? Nggak tahu itu Twitter nggak sih? Kayak tiba-tiba tetap. Jadi masih ada. Jadi ambil aja gitu. Ya Mbak Ani misalnya nge-tweet ya. Wah, karena apa? Setiap nge-tweet, begitu nge-tweet langsung masuk di Twitter, dan misalnya ada satu kata kunci itu saya monitor, itu langsung masuk di server. Walaupun saat itu juga misalnya dia ngerasa, aku jujur ya Mas, aku tuh kadang kalau misalnya habis nge-tweet nih, terus ngerasa ada yang typo berapa huruf doang, tuh bisa aku langsung delete gitu. Itu tetap keambil tuh yang kayak gitu. Yang walaupun aku tuh nge-delete-nya mungkin selang berapa detik doang gitu. Kalau berapa detik mungkin enggak ya.
Tapi selangnya kan bisa beberapa menit. Kalau Itu yang menggunakan model yang real time masih dapat. Wow. Tapi don't worry, nggak usah khawatir. Kita nggak pernah publish itu. Data mentah kita nggak publish, kita hanya data analitik kan, agregatnya, insight-nya yang kita bagi, bukan data mentahnya. Sebenarnya yang paling menarik yang pernah dianalisis drone emprit itu maksudnya dari sisi apa sih, Mas? Misalnya dari sisi mungkin sentimennya atau mungkin tergantung isunya kali ya. Ini yang menarik itu gini sebetulnya. Kalau sentimen analisis itu udah umum ya, hampir semuanya punya gitu. Yang paling penting itu adalah kadang-kadang ada satu fenomena sekelompok masyarakat, orang atau mau ingin memanipulasi opini publik ya dengan informasi yang fabricated. Nah, dan publik nggak tahu itu bahwa itu sengaja diciptakan. Nah, ketika saya analisis ketahuan kan siapa yang memulai, kemudian menyebarkan petanya seperti apa. Publik akhirnya jadi tahu. Oh, itu ternyata biang keroknya nih. Biang keroknya. Itu di satu sisi saya merasa ini berguna banget. Jadi publik pun akhirnya tahu ketika mereka nggak tahu ada suatu informasi yang mencoba dicetak di kepala mereka. Akhirnya mereka sadar itu ternyata itu bikinan. Dan kontribusi drone emprit itu bisa memperlihatkan itu di satu sisi. Di sisi yang lain deg-degan juga. Kenapa? Kadang-kadang isunya nggak sengaja nempel politik. Dia ada yang nggak suka kan. Nah, jadi kemudian di Twitter ada yang nanya saya, ada tukang bakso nggak di depan rumah? Maksudnya kan biasanya kan kalau tersinggung kan dan Nino gitu. Tapi saya aman damai insya Allah. Karena kita tujuannya bukan apa-apa. Sama sekali kita nggak ingin membongkar macam itu. Kita benar-benar nyampein data. Kemudian respon publik terhadap info pun juga kita publish juga. Jadi siapapun bisa lihat data itu. Kemudian juga kayak misalnya kan ada pro kontra buzzers ya, buzzers. Dan mereka kadang-kadang nggak suka ketika dibuka datanya. Ya, ini kan strategi kita, kenapa dibongkar gitu ya. Itu drone emprit berani ya bongkar itu ya? Ya kan ini kan kepentingan publik ya. Kadang isu-isunya isu besar. Misalnya isu besar itu kayak selama pilkada DKI, kemudian pilpres kayak kemarin ya. Kemudian omnibus law dan lain-lain. Ya kita sampaikan aja. Karena data itu nanti bermanfaat buat siapapun. Buat mereka yang mendukung omnibus law bisa baca data ini berguna. Oh ternyata lagi negatif nih. Mereka bisa nyusun strategi dari itu kan. Mereka yang kontra omnibus law pun juga tahu. Oh kekuatan kita cukup besar nih. Gitu. Tetapi ternyata nggak berimpact misalnya. Nah data itu saya sajikan buat mereka berdua. Ya, terserah kedua belah pihak gitu ya. Buat kedua pihak kalau mereka pinter lihat data itu datanya sama aja. Siapapun menganalisis hasilnya sama gitu. Ketika kita bongkar hasilnya juga sama. Orang siapapun akhirnya bisa melihat. Nah itu kita nggak khawatir ya, karena kita hanya membantu publik terutama dan pihak yang melakukan itu untuk melakukan strategi ya silahkan gitu. Nah kadang-kadang yang lucu, buzzer itu kadang nggak suka. Tetapi ketika saya buatin peta SNA ada nama dia, wah serang sekali. Wah ada ini gitu ya. Terkenal ada di drone emprit. Kenapa? Dia bisa pakai itu kan untuk lapor ke bosnya. Nih kerjaan gue beres tuh ada tuh di peta drone emprit. Bos gue udah achieve nih. Ada achieve-nya. Itu ada hiburan-hiburan yang ada ya. Bener sih. Nah ini Mas Ismail sebelum kita break nih ya. Mungkin aku mau nanya apa ya. Mungkin agak-agak sedikit bongkar dapur drone emprit tapi ya gak segitu banget sih. Kayak alurnya tuh gimana sih? Misalnya kayak ada sesuatu, misalnya gini, aku nggak tahu lah dashboard drone emprit seperti apa, tapi misalnya nih bisa langsung kelihatan ada sesuatu yang lagi trending misalnya, terus baru timnya nih langsung ngecek dan mungkin analisis gitu, atau mungkin mencari keyword-keyword tertentu buat dianalisis sendiri atau seperti apa sih flow-nya gitu? Ada dua di drone emprit itu kita monitor semua isu, jadi di Twitter itu ada namanya trending topicnya, itu kita ambil semua dan kita bisa lihat historinya nih. Apa yang trending sejam yang lalu, kemarin, seminggu ini. Yang di trending topik kita lihat. Sebuah isu itu masuk di trending topik nomor 1 berapa itu kita punya datanya semua. Jadi kita bisa manfaatkan juga apa yang lagi rame. Kemudian dari situ kita baru pilih mana yang mau kita analisis. Karena kebanyakan trending topik kan isinya K-popers kayak gitu ya kan, kita nggak atau kadang keyword-keyword nggak jelas keyword nggak jelas. Jadi kita nggak bisa analisis otomatis. Jadi harus selected. Nah setelah tahu oh ya ini nih menarik nih. Soal IKN, kalau sekarang kemarin soal Sambo misalnya lagi rame terus itu kan. Nah nanti sebentar lagi mau Natal, mulai ada nih ucapan Natal, mulai rame lagi kan biasa itu isu setiap tahun yang muncul. Nah, annual banget. Bagaimana publik merespon? Nah, baru kemudian kita masukin kata kuncinya, kita pelajari. Oh kata kuncinya banyak dipakai, terus kemudian data terkumpul, otomatis semua terkumpul. Kita begitu dimasukin, si drone emprit itu ngambil data 7 hari ke belakang.
Oh. Jadi misalnya ini kejadiannya itu sudah kemarin, baru kita masukin, kita masih bisa ambil data itu. Data itu 7 hari yang lalu, seminggu yang lalu, kita bisa ambil datanya. Ya. Terjauh 7 hari yang lalu atau masih bisa? Terjauh gratisnya, yang versi gratisnya. Ya, kita kan nggak mau bayar ke Twitter, mereka udah kaya. Ya, nggak usah. Jadi kita ambil 7 hari ke belakang. Nah, sejak kita monitor kemudian 7 hari ke belakang plus real time ke depan. Kemudian kalau udah selesai, ya baru kita matiin. Nah, data terkumpul, otomatis analisis sentimennya, analisis botnya, social network analisis, semua sudah diproses. Analis sudah tinggal lihat aja di dashboard itu. Tinggal duduk, mau apa yang mau diambil. Oh, saya pengen tahu trennya kayak apa. Oh, ini ada naik nih. Nah, naik ini siapa yang bikin naik nih? Diklik grafiknya langsung keluar. Oh, ini cuitan yang bikin naik. Dari ini nih, oh pantas. Jadi, dia lihat grafik, kemudian dia tahu konteks kenapa naik dan turun. Kemudian dia bisa tahu lagi, lihat itu di Twitter, lihat itu di Instagram atau di news yang menjadi sumbernya. Itu yang kita lakukan itu. Kemudian dia bikin analisis lengkapnya lah, kemudian ada kesimpulan untuk publik mungkin. Reportnya ya. Reportnya untuk klien, untuk siapapun. Oke, ini Userners makin seru karena abis break ini gue masih mau nanya banyak hal ya. Apalagi tentang tren di tahun depan nih. Pastinya bakal seru, apakah seheboh tahun ini atau seperti apa kita gak tahu. Kita break dulu, jangan kemana-mana. Paling 30 detik doang nih guys. Jangan kemana-mana, stay tune. Hai Zoners, welcome back. Gue masih di kediaman Mas Ismail Fahmi atau kantor Drone Emprit. Mas Ismail masih berada di depan gue, dia belum kabur, tenang aja. Mas, ini mungkin biar sebelum kita membahas tren medsos sih di tahun depan, mungkin aku mau nanya this or that dulu nih ke Mas Ismail. Jawabnya cepet aja Mas ya. Jogging apa lari nih Mas? Jogging. Selfie bareng Bill Gates atau jogging sama lari kan sama aja. Bener juga. Ya udah betul, jogging dan dua-duanya. Jogging atau aku rawat nih, jogging atau sepedaan. Nah itu jogging karena aku pernah sepedaan di jambret dan jatuh. Trauma. Oke. Selfie bareng Bill Gates atau Elon Musk? Elon Musk. Oke. Stick atau rendang? Rendang. Road trip atau plane trip? Plane trip. Twitter atau Instagram pilih? Twitter. Sesuai umur. Android atau iOS? Android. Baca buku atau nonton film? Baca buku. Messi, Ronaldo? Messi. Karena menang ya. Avatar atau Star Wars nih? Benderanya ada logo matahari. Muhammadiyah. Siap. Hubungan batin. Avatar atau Star Wars Mas? Star Wars. Wow, jadi orang terkaya di dunia atau jadi orang terpintar di dunia? Ya, terkaya lah. Tos Mas. Bisa bikin orang pintar habis itu dengan duit banyak. Amin, ya benar banget. Itu jawaban paling benar sih. Wow, jadi Mas Ismail belum nonton Avatar 2 nih Mas? Besok. Oke, ini tadi ngomongin Messi, Ronaldo, milih Messi. Ini tapi lumayan ini juga ya. Tractionnya lumayan besar banget soal Piala Dunia. Yeah. Itu berarti selama sebulan kemarin ini bisa dibilang Piala Dunia nih ini gak sih Mas yang menguasai trending di Twitter gak sih? Iya, trending itu kalau kita hampir lihat setiap hari itu kan hampir setiap hari kan ada pertandingan kan. Langsung nama negaranya, nama timnya, nama pemainnya. Semua orang seluruh dunia. Fokusnya semua di situ. Dan gak ada lagi yang lain. Maka itu adalah satu momen yang bagus untuk kampanye, iklan dan seterusnya ya. Mau nempel di situ. Iya sih. Jadi top of mind orang ke sana. Mau bikin acara lagi yang lain susah. Makanya juga banyak orang-orang kalau butuh perhatian lebih banyak, begitu ada World Cup ya ada nanti aja dulu, selesai dulu dia gitu. Nah ini bisa dibilang ya trending Piala Dunia ini lumayan mewarnai akhir tahun gitu ya. Nah kalau misalnya kita ngelihat kilas balik sejenak aja deh Mas, di 2022 ini sebenarnya kayaknya banyak hal yang menghebohkan di dunia maya ini ya soal kebocoran data kali ya Mas. Selain itu ada lagi gak sih? Kadang aku bosan juga sih sebenarnya kayak bocor lagi genteng aja gitu. Nah ini setahun belakangan ini apa aja sih yang menurut Mas Ismail menarik? Ya, kebocoran data itu sudah sering terjadi. Sebelumnya juga udah ada. Karena saking seringnya sampai 6 gitu loh. Sampai kita itu udah gak peduli. 6? Iya, publik pun akhirnya udah gak peduli. Bahkan saya lihat juga pemerintah juga cuek-cuek aja gitu. Oh gitu. Kemarin terakhir bocor juga gak ada statement apa-apa. Awalnya kan rame responnya. Kominfo, BSSN. Habis itu ya
Capek. biarin aja. Udah capek. Itu akhirnya publik juga merasa data saya udah bocor. Iya. Mau Pasrah dijaga ya. gimana pun sudah pasrah. Nah ini salah satu yang menyebabkan hal yang paling aneh di dunia menurut saya itu ya. Bocoran data tapi kita ya udah pasrah. Kemudian yang kedua itu soal hukum sebetulnya. Isu terkait dengan legal tentang hukum itu yang banyak mewarnai. Kalau saya lihat kita kan buat monitoring ya, isu-isu yang gede-gede lah itu selama 2022 kemarin. Nasional gitu ya. Misalnya kayak April. Sebelum April itu kan ada Pak Jokowi pingin 3 periode ya. Itu kan terkaitannya dengan hukum kan, legal. Ya, hukum ini bukan hanya soal kriminal, tapi soal undang-undang soal ini. Itu kan bisa diubah, bisa bisa diperpanjang. Nah, itu urusan dengan sana. Kemudian demo rame. Kemudian dengan Omnibus Law ya. Ada Omnibus Law dan lain-lain juga ada. Terus kemudian juga yang terakhir Sambo. Itu kan hukum juga ya. Itu kaitannya dengan legal dan hukum itu. Nah itu yang kemudian memberikan mewarnai banget kalau dilihat isu-isu yang mewarnai itu banyak terkait dengan hukum. Bahkan soal Sambo ini kan panjang sekali. Udah kayak series thriller ya Mas ya. Iya betul. Dan yang bukan hanya bapak-bapak, ibu-ibu. Karena ada Ibu Putri di sana, pengen tahu ceritanya sebenarnya seperti apa, berubah-ubah. Dan jadi ini membuat orang pengen nonton di TV. Bahkan salah satu televisi nasional besar itu, dia mau ada prime time, itu kan selalu di prime time. Digeser itu, dia mau geser ke tempat yang lain. Bukan di waktu prime time lah. Karena ada yang lebih penting gitu daripada Sambo. Ditelepon, diprotes. Jangan dong, kami mau nonton Sambo. Kembali lagi ke prime time. Jadi ini menariknya itu bahwa ada isu-isu yang ketika itu jalan menjadi perhatian publik, kadang-kadang penting dan nggak penting, ditambahin ada memang penting ya, mengejutkan, ada sensasional juga, kontroversi juga, dan ini bisa membuat publik mau nggak mau ke sana dan orang nggak bisa menggeser itu. Ini fenomena ini kan kadang nggak bisa diciptakan ya. Ada kita bisa menciptakan ya, sering saya coba analisis juga, orang menciptakan opini tertentu, narasi tertentu, tapi paling sehari 2 hari hilang. Kalau ini enggak, gitu. Panjang sekali. Contohnya apa tuh Mas di tahun ini mungkin yang diciptakan gitu ya, entah positif atau negatif lah. Contoh yang diciptakan itu biasanya kan kalau biasanya dalam konteks ini calon-calon ya, tokoh-tokoh ya, tokoh capres gitu ya. Capres bikin narasi apa, hashtag-hashtag tertentu, itu kan diciptakan ya. Sengaja, ini siap untuk memimpin Indonesia, bla bla gitu, dengan tim media sosial dan seterusnya. Ya paling trending sejam 2 jam, habis itu kan hilang. Karena nggak sampai ke publik secara umum, gitu. Nggak bisa masuk ke what is it for me gitu. Nah, tapi kalau yang soal Sambo ini misalnya, what is it for me minimal buat ibu-ibu itu, what is it for me adalah ada cerita apa berikutnya, ada gosip apa berikutnya, dan itu luar biasa. Itu menjadi luar biasa. Jadi kita bisa belajar sebetulnya dari kayak Sambo ini dalam konteks informasi dan komunikasi ya, gimana kita memanage narasi. Kalau kita bisa membuat satu narasi yang nggak perlu penting-penting amat, yang receh-receh gitu, tapi kena di orang, itu bisa terbeli itu. Nah itu bisa viral, bisa terbawa sampai tidur, kepikiran itu bisa. Aku aja tuh dulu pernah loh pakai data Drone Emprit tentang klepon lah. Klepon itu kenapa ya klepon? Aku jadi lupa. Yang pokoknya tiba-tiba banyak yang gak suka sama klepon. Nah itu contoh. Iya. Nah ini contohnya waktu banyak ada sebetulnya narasi-narasi. Sekarang ini kan banyak peran narasi ya. Peran narasinya tuh kayak klepon itu kan normal ya, kita makan sehari-hari. Tetapi kok klepon Islami, ya, klepon haram lah. Klepon ini tidak Islami. Entah gimana caranya. Di situ itu yang menariknya apa? Kalau kita analisis lebih dalam, klepon itu kan ada dari sisi kuliner. Itu sudah ada pasarnya kan. Segmen orang yang suka kuliner klepon. Kemudian klepon itu khas mana? Jawa, makanan Jawa kan kalau nggak salah ya. Berarti apa? Ada suku, culture, ada budaya, ada suku yang punya pasar juga. Dibenturkan dengan Islami. Sebuah kelompok agama ya. Dicampur lagi. Dia mencoba membenturkan apa? Membenturkan agama dengan suku, dengan budaya dengan kuliner, orang-orang yang netral. Jadilah perbenturan. Jadi ini makanya harus hati-hati banget. Menurut saya sering sekali soalnya kejadian seperti ini. Ini contoh yang Drone Emprit pingin sedikit berkontribusi. Ketika ada isu-isu, kita ngelihatnya biasa aja kleponnya. Tetapi ketika dianalisis dalam ini ada aspek-aspek yang berbahaya karena isu agama, ras dan seterusnya.
unsur-unsur itu bertempur. Nah, ini bisa menimbulkan perpecahan di publik. Orang-orang di sana yang membela masing-masing ini bisa saling benci tanpa kita kerasa. Dan klepon itu kan tertempel nih. Iya, semua orang tahu klepon seolah-olah ada orang Islam yang membenci budaya Jawanya, makanan Jawa khas Jawa. Padahal itu bikinan. Iya. Nah, ini kan sangat tidak bertanggung jawab. Makanya waktu itu kemudian kita coba bongkar. Ini siapa yang bikin? Yang menyebarkan siapa? Biar orang pada tahu, oh ini toh yang menyebarkan. Kelompok ini nih yang menyebarkan. Biar tahu juga gitu. Sehingga publik bisa lebih cerdas. Jangan diulangi lagi deh. Gitu. Semoga nggak ada lagi nih. Gitu. Iya. Tapi yang kayak gitu-gitu berarti nilai-nilai atau analisis yang membuat drone emprit tuh, misalnya gini, kayak hari ini gitu kita lagi santai tiba-tiba ngeliat ada trending apaan nih klepon, pasti kan orang kayak ya udahlah paling orang lagi reminiscing misalnya. Tapi ternyata enggak, ternyata banyak isu yang macam-macam dan itu yang membuat drone emprit ini memang tergerak untuk melakukan analisis seperti dari nilai-nilai itu ya. Betul sekali, karena kita sesuatu yang sebenarnya digerakkan itu tidak netral ya. Itu ada intention, ada niat ya, dan apalagi dalam kontestasi. Kontestasi itu cenderung membuat masyarakat terkotak-kotak. Jadi kontestasi nanti suara ya, dikelompokin segini, mau ngambil ceruk ini, sehingga narasinya diambil-ambil potong-potong yang masuk situ biar terjadi pertempuran antara ini, nanti kita ambil kelompok ini masuk ke sini. Jahat sekali sebetulnya. Iya. Dan itu jahat sekali. Dan buat mereka yang memahami ilmu komunikasi seperti ini, ya, ilmu narasi seperti ini, bisa membaca dengan sangat jelas. Buat masyarakat secara umum, dia terbuai aja, terbawa. Tiba-tiba dia jadi suka dan juga suka aja. Tiba-tiba ingat aja bahwa klepon, dasar ini, Islam kayak gitu. Nah, bisa gitu kan. Jadi itu dibangun itu kan bahaya sekali. Yeah. Dan itu dampaknya sangat panjang loh itu. Suatu saat di-trigger lagi, ingat lagi. Contoh juga penyebutan kadrun, ya, terus cebong, buzzer, itu semua membenturkan masyarakat. Yeah. Dan itu benar-benar hanya sebutan saja, tapi sekarang berimpact di masyarakat pun. Artinya udah bergeser juga gitu ya. Mana udah bergeser. Siapapun yang nggak suka dia sebut sebagai kadrun, ya, kadang akhirnya nggak jelas itu. Nah, hal semacam ini kan publik harus tahu. Yeah. Siapa nih Hall of Shame? Culpritnya siapa nih? Hall of Shame bulan ini yang sering menyebut kadrun, yang sering menyebut cebong kayak gitu. Coba ada Hall of Shame. Nah, iya kan, kita biar tahu lah siapa ini. Fame ya. Fame oke, kita bangga dengan itu. Shame karena mereka membangun perpecahan di masyarakat. Ya. Dan kadang aku suka penasaran juga sih, kayak kenapa sih orang mau bikin perpecahan gitu loh Mas? Kayak aneh banget ya sih. Politik. Iya sih. Politik is everything. Dan dari situ kan kita bisa dapat suara. Nanti at least dari komisaris, ya, kehidupan pribadinya. Tapi kepentingan besarnya itu adalah penguasaan sumber daya alam mungkin, undang-undang, terus kemudian APBN itu kan ada anggaran segala macam, ya ini bagian itu, tergantung dari siapa yang menang pada saat pemilu gitu kan. Ujungnya ke sana. Gitu. Lumayan jadi, jangka panjang banget ya. Panjang sekali. Dan masuk bisnis segala dan seterusnya. Dan itu is everything. Makanya bikin pecah belah itu hal yang kecil kan buat mereka. Oke. Nah ini di 2023 ya ampun kayak nggak kerasa sih Mas, kayak berapa, kayak menghitung hari sih sebenarnya, udah tinggal tahun depan udah berganti tahun gitu ya. Nah ini antara deg-degan tapi penasaran juga gitu, nih bakal ada apaan lagi sih gitu di dunia digital atau medsos ini gitu. Nah ini Mas Ismail ini nggak sih ada mungkin prediksi entah personal atau mungkin dari analisis drone emprit gitu, kayak gimana sih di 2023 kira-kira? Ini Sambo udah lama ya isunya. Ini harus segera selesai. Harus segera selesai ya? Karena habis itu kan mulai masuk Pilpres. Kampanye. Tahun depan ini udah mulai ramai. Udah mulai. Ya? Artinya pada saat itu sudah mulai kampanye, mulai apa, itu harus dibolehkan. Jangan sampai di televisi itu isinya Sambo lagi. Persuma udah bayar iklan baru ini segala macam. Tapi nggak di pick up sama media karena masyarakat masih ingin nonton Sambo. Nah ini sebagai contoh, narasi itu bisa dimainin. Menurut saya ini sudah cukup lama Sambo akan selesai. Dan berikutnya adalah soal 2024. Aspek-aspek yang terkait dengan di sana itu akan pada muncul tahun depan. Gitu ya. Dan itu bisa seperti pengalaman sebelumnya. Isunya bisa masuk, isu agama bisa masuk, isu kesehatan, pendidikan segala macam bisa diambil-ambil di situ. Isu sosial budaya kayak gitu kan dibentur-benturin akan masuk semua di sana. Jadi ada semacam isu besar, yaitu kontestasi politik untuk kekuasaan. Nah ini ada isu-isu kecil. Ya kita siap-siap aja dengan itu. Oke, dan itu
maksudnya misalnya kalau kita ngeliat dari 2019 itu patternnya bakal kurang lebih sama gitu. Sama. Saya kira makanya kita bisa belajar dari yang lalu. Kemudian kita lihat trennya ya, penggunaan teknologi misalnya iklan, ya, iklan di Facebook. Sekarang kan mudah sekali kita bikin postingan apa di Facebook. Oke, promote ya, kita bayar. Kemudian mau dipromot ke siapa ya kan bisa mulai ditarget tuh. Kalau di Facebook misalnya gitu kita bisa mungkin mulai narasi-narasi seperti kalau pas zaman Amerika itu Cambridge Analytica kan gitu ya. Dia bikin berita bohong, berita kontroversial, ditargetkan ke kelompok tertentu. Itu bisa dilakukan. Di TikTok misalnya. TikTok itu algoritmanya bisa dimainin kalau kita tahu, paham ya. Tapi lebih kompleks nggak sih Mas sebenarnya? Ya kompleks, berubah-ubah tapi bisa dipelajari kan. Bagaimana membangun satu narasi asal kita tahu aja caranya. Jadi ini pemanfaatan teknologi tapi ujung-ujungnya sama untuk kepentingan-kepentingan ini. Yang kalau kita bisa prediksi itu yang paling besar nanti. Dan memang masih all about politik dan mungkin politik memang jadi satu topik yang gampang diprediksi juga gitu Mas sebenarnya. Ya sebetulnya iya. Ya. Jadi kalau kita bisa melihat sesuatu itu tidak plain apa seadanya ya, tapi sesuatu ini karena ada di desain. Jadi informasi yang menyebar itu bukan informasi yang ya dengan sendirinya natural muncul gitu. Paling nggak pertama kita lihat harus ada dugaan bahwa ini ada yang mendesain dulu lah gitu. Sampai terbukti tidak ada yang mendesain. Jadi kalau saya melihat apa yang di informasi internet itu semua salah kecuali terbukti benar. Tapi kalau kayak misalnya mediumnya nih, bukan medium lagi, formatnya kayak mungkin misalnya di tahun ini banyakkan misalnya hoax gitu atau misalnya informasi yang tersebar pokoknya yang provokatif gitu misalnya dari video misalnya atau mungkin dari ya sesimpel tweet atau status orang. Nah di tahun depan ini kira-kira kayak gimana Mas? Nah ini nih, kalau yang sebelumnya kemarin kalau kita mau bikin video, ya harus bikin video kan nyari-nyari nih. Tapi kita tahu ada AI kan kemarin lagi rame. Deepfake. Itu mulai mudah sekali dibuat sekarang. Iya. Ya kan sekarang masih guyonan kan. Misalnya kemarin syukuran karena Messi menang, dia main hadroh itu. Wajahnya berubah. Ini suatu saat bisa jadi dia orang bikin untuk kepentingan politik. Jadi dimainin video itu nggak pernah terjadi, tapi kejadian gitu. Dan AI sudah mulai itu ada video generator cukup dengan narasi saja. Misalnya tolong buat orang dengan pakai jubah, dia menyebutkan kata Islam, kemudian dia membakar gereja misalnya gitu. Misalnya nih, ini buruknya sekali. Biar kita aware ya. Dan itu AI bisa mengenerate. Diambil dulu orang dengan natural language bahasa tadi. Oh ini orang pakai Muslim pakai jubah dan menggunakan kata. Oh sudah ada kan videonya. Diambil bagian itu. Orang membakar bangunan. Oh sudah ada videonya. Bangunan dalam bentuk gereja. Sudah ada. Digabungin sama AI. Jadilah video baru. Scary banget. Scary. Nah, ini sebagai contoh ya. Probability itu ada. Jadi kemungkinan penggunaan teknologi untuk ke depan itu ada. Tuh. Kemarin ada OpenAI yang chat GPT itu nanti silakan nih users coba, itu menarik sekali. Karena kita bisa bikin kerjaan buzzer itu lebih mudah sekarang. Jadi kan dulu harus ngarang itu buzzer untuk mau mendukung sesuatu ngarang teksnya apa kira-kira. Ini enggak, tinggal minta ke si AI ini. Tolong bikin statement yang sifatnya menyerang dan negatif terhadap tokoh A bahwa dia A, B, C. Langsung dia bikin, langsung keluar copy paste jadi gitu. Yang sebelah sana juga menggunakan AI melawan balik. Jadi AI lawan AI mungkin juga terjadi. Aduh, tapi kalau misalnya untuk ngomongin yang deepfake tadi itu video itu memang menurut aku juga threatening banget dan gimana ya, kayak apalagi video orang sekarang lebih visual banget, terus kadang mungkin ada banyak orang yang malas baca bisa langsung lihat video dan ternyata orang-orang awam di luar sana kan pasti ya nggak mungkin dong, kayak maksudnya gimana ya, suka langsung menelan mentah-mentah gitu kan, nggak yang langsung ada perasaan suspicious, ini emang dia yang ngomong, enggak, biasanya kan langsung mencerna gitu. Nah itu kalau misalnya tapi jangan sampai ya, tapi kalau misalnya ini jadi kemungkinan yang besar banget kejadian dan mungkin jadi tren langsung misalnya di tahun depan itu gimana gitu loh Mas. Jadi ada namanya Murphy's Law kan, Murphy. What will go wrong will go wrong. Jadi kalau kemungkinan itu terjadi penggunaan deepfake ya akan terjadi, itulah. Artinya kita harus siap-siap aja bahwa itu akan terjadi. Someday itu akan orang bikin. Nah,
Apa yang harus kita lakukan? Makanya edukasi. Contoh ini saya sengaja sampaikan di di podcast kita ini. Paling enggak ada yang nonton sampai di menit ini ya. Nonton guys. Ada yang aware soal itu. Yeah. Kenapa? Ini saya cerita kayak di Finlandia. Contoh, saya sering ngambil contoh negara-negara Finlandia. Yeah. Mereka itu menyiapkan orang-orang tua. Orang tua kan nggak tahu teknologi yang baru. Yeah. Deepfake, mereka ajarin. Mereka tuh selalu dapat serangan hoax dari daerah Skandinavia itu dari Rusia. Okay. Jadi kalau mereka mengandalkan pemerintahnya yang mendibang, oh ini hoax terlambat itu. Tapi mereka harus critical thinking, tahu oh ini hoax langsung. Ya ketika ada berita langsung mereka tahu dan diajarin. Nah salah satunya orang tua kan nggak tahu ketika ada deepfake. Yeah. Mereka itu diundang datang ke sekolah cucu-cucunya atau ke perpustakaan, diedukasi. Ini loh teknologi-teknologi baru, kemungkinan nanti akan ditipu menggunakan deepfake misalnya. Jadi mereka aware. Jadi direct banget dari sisi lembaga edukasinya. Edukasi itu ada. Nah hal yang ini harus ada kan di Indonesia. Ya kita harus lakukan. Yeah. Kalau nggak bisa, nggak mungkin nggak. Nah contohnya kan Yuzon bisa menjadi salah satu nanti ada satu rubrik khusus tentang deepfake. Manfaat teknologi ini untuk yang positif, manfaat teknologi yang baru ini AI ini untuk hal yang negatif. Seolah-olah ngajarin negatif, tapi enggak. Itu membuat masyarakat supaya aware. Oh gitu tuh caranya. Di suatu saat dia enggak langsung percaya. Goalnya adalah masyarakat tidak langsung percaya ketika ada hal-hal yang sifatnya keren di video atau di foto. Karena kan kemungkinan bikinan AI. Yeah. Ini harus di warning dan di educate sejak sekarang. Kalau misalnya ada video misalnya ya Mas ya kayak viral gitu, tapi dia memang deepfake, hasil deepfake lah gitu. Yeah. Nah itu Drone Emprit bisa analisis nggak sih? Drone Emprit itu dulu sebetulnya kita nggak bisa menganalisis apakah ini hoax atau bukan. Bukan itu tujuan dan algoritma yang kita pakai. Ketika ada hoax pun Drone Emprit kerjanya adalah, oh ini kita tahu ini hoax. Gitu. Kita tahu ini sesuatu yang salah. Nah baru kemudian kita bongkar dengan data semuanya percakapan, mulai trennya, siapa yang memulai, siapa yang mempick up, siapa yang membuat viral, interaksinya seperti apa dan seterusnya, sehingga kita bisa paham memetakan itu. Jadi kita nggak pernah tahu di awal, oh ini hoax atau enggak. Makanya ketika ada deepfake pun juga harus sudah ada yang menganalisis. Oh ini ada video ini viral nih. Jadi kita tahu ya udah, coba kita monitor video itu, kata-kata apa yang muncul, ketahuan kan yang menyebarkan, oh kelompok ini dia menyebarkan dan seterusnya manfaatin. Kalau ternyata terbukti bahwa itu adalah deepfake, ketahuan kan orangnya nyebarin. Ya, ini yang nyebarin, ini yang memanfaatin, ini yang jadi korban, ketahuan semua dan masyarakat pun akhirnya juga tahu, oh ini yang bikin gitu. Jadi itu fungsi Drone Emprit-nya, kita lebih analisis atas sesuatu yang kita anggap berbahaya atau penting lah untuk diketahui publik. Wow, ini insightful banget sih teman-teman. Memang deepfake ini lagi heboh banget belakangan ini dan gak antara udah expect tapi tetap pas denger Mas Ismail ngomongnya mungkin aja kejadian itu tetap kayak serius, tetap kayak gimana ya, serem banget gitu. Nah kalau ini mungkin karena udah keterbatasan waktu ya teman-teman, mungkin aku mau nanya juga deh, Drone Emprit ini berarti bisa menganalisis usia gitu ya? Tergantung sumber data sih. Oke. Okay. Ya, kita bisa analisis beberapa Twitter itu usernya itu bisa kita predik ini kira-kira usianya, bukan usia eksak tapi range usia berapa. Kalau misalnya kayak range usia orang-orang yang mungkin gimana ya, aku juga gimana sih nanya. Jadi kayak orang-orang yang kayaknya lebih gampang atau lebih banyak sering kemakan gitu, itu ada nggak sih Mas? Nah sekarang gini, untuk orang termakan hoax atau tidak, kita butuh kecerdasan, ya. Untuk bisa menghadapi itu orang harus melakukan critical thinking. Yeah. Nah, namanya critical thinking itu harus dilatih kan. Dan paling tidak kita harus punya bahan mentah di kita, itu IQ. Nah, sekarang ini menarik nih, Ini karena nanti nggak kena usia. Yeah. Sekarang rata-rata IQ orang Indonesia berapa? Berapa Mas? Kemarin 100. 78. Oh, cerdas banget. Aku terlalu positif guys. 78, coba cek ya. 78. Baca lagi deh, googling ya. Rata-rata kalau nggak salah sekitar segitu. Itu di bawah banget. Ada yang iseng kemarin coba dicek tuh IQ simpanse, mohon maaf ya. Mirip-mirip. Oh. Stunting kita berapa? Angka stunting kita. Tinggi sih 33% lah. 1 dari 3 anak stunting di Indonesia. Ini kan bahan mentah. Dan itu kan yang stunting sudah zaman dulu kan sampai sekarang. Jadi mereka itu ada di generasi milenial
di generasi boomer ada, milenial, generasi Z, generasi alpha, semua ngalamin ini. IQ-nya juga kayak gitu. Jadi kalau orang kayak gitu kan susah critical thinking. Jadi ketika menghadapi isu-isu itu bisa orang tua dapat, anak-anak muda juga dapat ya karena memang kecerdasannya dan seterusnya seperti itu. Apalagi nggak dilatih. Makanya di sini ini PR kita besar sekali. Bahan mentahnya ini manusia harus dinaikin IQ-nya, ya nggak tahu gimana caranya. At least minimal yang nggak stunting, ya agak cerdas-cerdas dikit diajarin bagaimana ya kayak tadi, oh defect kayak gini, hati-hati dan seterusnya. Ya banyak PR lah yang kita lakuin. Jadi saya nggak bisa bilang bahwa ini hanya boomer saja, enggak. Kenyataan juga ketika yang banyak nyebarin kemarin ya, buzzer segala macam ini hampir semua generasi juga ikutan mereka. Ada yang mungkin lebih banyak kalau soal politiknya boomers kan gitu ya. Tapi yang main di bawah ini kan bisa siapapun. Contoh ini misalnya, kalau di TikTok ini ya, TikTok ini penting saya sampaikan terakhir nih ya. TikTok itu bikinan Cina kan. Dan itu ada versi Cina, versi luar Cina. Dan untuk versi Cina itu begitu daftar, begitu itu anak usia 18 atau 14 tahun, isi TikToknya beda. Yang ditampilkan FYP-nya itu adalah tentang astronot, eksperimen, tentang yang bagus-bagus, tentang sains, teknologi. Sehingga ketika anak muda Cina diwawancara, mereka pengen jadi astronot, dokter kayak gitu. Yang diekspor keluar itu bebas. Jadi anak bisa melihat segala macam. Nah, maka waktu itu ada yang di Amerika di survei, anak-anak muda itu pengen jadi apa? Influencers. Iya. Influencers kayak sama di Indonesia. Jadi Cina itu bisa dengan mengekspor bukan perang, artificial intelligence. Jadi menyerang kita dengan AI itu. TikTok itu kan arminya, jangan dibayangkan ada robot kecil-kecil, udah cukup pakai TikTok itu. Itu kita udah diserang dengan AI dari sana. Isinya apa? Joget-jogetan. Kemarin sering rame kan viral. Orang nyetop truk gitu. Bener ya? Challenge gitu. Challenge. Ya? Pokoknya bikin viral, nyetop truk. Jalan. Beberapa yang meninggal kan. Ini dari mana coba? Ya kan karena secara IQ yang 78 tadi nggak bisa menghasilkan konten yang kreatif. Bisanya kayak gitu. Dan itu bisa usianya berapa coba? Anak-anak loh. Miris, bukan boomers. Iya. Ya, jadi kalau saya kira kok bisa semua golongan generasi ini bisa kena. Hoax, deepfake dan seterusnya bisa kena ya karena bahan mentah kita tadi. Oke, ini sebagai penutup Mas Ismail boleh dong mungkin tips kali ya, tips untuk Uzoners yang milenial dan Gen Z ini mungkin buat I don't know kayak cara mencegah hoax itu agak basi sih. Tapi gimana buat menyambut 2023 supaya lebih healthy di medsos mungkin ya teman-teman. Silakan Mas Ismail. Oke, ada satu simpel sebutannya. Ada namanya netiquette. Netiquette. Ada netiquette, net etiquette. Jadi ada kalau di dunia nyata ada etika kan, etika, tapi etiquette. Etiquette itu aturan yang tak tertulis. Netiquette itu aturan tak tertulis tapi di internet. Etika digital gitu ya. Iya, netiquette, etika digital. Pelajari aja itu ada sekitar 10-an. Itu menarik kok. Kalau itu kita jalanin aja, kita akan jadi orang yang baik. Yang jomblo disukain sama cewek nanti karena baik sekali orangnya. Dia ngasih informasi yang baik, menjadi orang yang baik, suka membantu, berguna kayak gitu kan. Perilakunya baik dan komunikasinya bagus lah kayak gitu. Saran saya itu aja ikuti netiquette, pelajari netiquette. Udah cukup itu ya, netiquette, search aja di Google. Catat ya teman-teman netiquette, tinggal di googling, jangan googling aneh-aneh, netiquette dulu aja biar di tahun depan kita jadi pribadi yang lebih baik ya teman-teman. Oke, ini karena waktu udah habis, makasih banget Mas Ismail udah mau diganggu nih kediamannya yang sangat cozy ini. Dan tadi itu sempat hujan dan kita sekarang agak-agak gloomy tapi ya untungnya adem ya cuacanya. Jadi makasih banget Mas Ismail untuk waktunya. Sama-sama. Sukses terus untuk Learn Pride. Semoga tetap berkontribusi dan semakin sering share hal-hal yang menarik sih. Oke, Uzoners, makasih udah nonton. Semoga perbincangan ini insightful dan menginspirasi kita semua ya. Jadi kalian kalau misalnya ada ide mungkin kita mau bahas apa lagi bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe terus Uzon ID, Uzon Tech, Brum dan Game On di Uzon ya. Karena kita banyak banget nih channelnya. Jadi sampai jumpa di talks berikutnya. Dah, goodbye. Bye Uzoners.